Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara-cara pemakaian obat dan juga beberapa aspek ataupun pertimbangan terapeutik dalam pemilihan daripada cara pemakaian obat. Jadi ini dua merupakan fokus ya Sobat ya, fokus pada video kita kali ini. Yang pertama kita membahas terkait dengan cara-cara daripada pemakaian obat. Sebenarnya ada banyak cara dalam pemakaian obat ini sendiri. Ada cara peroral, ada cara parenteral, ada pun cara topikal tentunya Sobat Sains. Jadi ada beberapa cara tersebut yang bisa kita pilih untuk melakukan yang namanya pemberian obat ya kepada pasien. Dimana itu kalau yang oral ya, oral itu melalui mulut tentunya. Berikutnya ini peroral, merupakan sistem saluran cerna itu masih melalui mulut. Berikutnya sublingual itu di bawah lidah. Parenteral itu biasa diberikan injeksi ya ataupun suntikan. Intravena itu langsung ke dalam vena. Intraarterial itu ada langsung masuk ke arteri intrakardiak, langsung ke jantung. Intraspinal langsung ke tulang punggung. Intraosius itu langsung ke tulang, bagian tulang tertentu. Intraartikular langsung ke bagian sendi. Sinovial itu daerah cairan sendi tentunya. Berikutnya intrakutan ataupun dermal, intradermal itu langsung ke kulit tentunya. Berikutnya ada subkutan ya di bawah kulit, dan intramuskular itu langsung pada bagian otot. Oke, ini baru satu bagian ya Sobat Sains. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua. Berikutnya ini merupakan bagian topikal ataupun pemberian obat yang bersifat biasanya lokal gitu ya, lokal sifatnya. Berikutnya ini ada kategorinya, ada transdermal ya. Transdermal itu di permukaan kulit ya pemberian obat tadi. Berikutnya ada konjungtival atau pada pemberian obat melalui selaput mata. Intraokular pada mata, intranasal itu pada bagian hidung, intraaural itu pada bagian telinga. Berikutnya intrarespiratori pada bagian paru, intrarektal itu pada bagian rektum, intravaginal tentu saja pada bagian vagina, dan intrauretra dan uretal ya pada bagian uretra. Dan ini merupakan kategori daripada pemberian obat tentunya. Berikutnya kita masuk ke pertimbangan terapeutik dalam pemilihan obat tentunya. Ini semua tergantung ya daripada efek yang diinginkan. Nah, ini yang di highlight di presentasi kali ini ya Sobat Sains. Ini adalah efek yang diinginkan. Nah, apakah untuk sistemik atau apakah lokal gitu ya. Jadi ada beberapa kategori-kategori tertentu yang tergantung ya efek yang diinginkan. Misalnya kalau untuk lokal itu lebih ke topikal tentunya. Oke, topikal. Kalau untuk yang sistemik mungkin lebih ke oral ataupun bisa juga intravena ataupun secara parenteral tentunya. Yang ke poin kedua adalah apakah untuk efek yang bekerja cepat ataukah perlahan gitu ya. Ini tergantung daripada bentuk sediaan obat itu sendiri. Berikutnya jika kita menghendaki itu adalah efek sistemik, maka ada baiknya untuk memilih yang oral, di mana pemakaian obat itu melalui mulut ya, melalui gastrointestinal tract ya, disingkat dengan GIT ya, GIT ataupun gastrointestinal tract. Berikutnya ini obat tadi diabsorpsi ya dan siap untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, berikutnya ini merupakan kebaikan ataupun plusnya, dan ini adalah minusnya. Oke, minusnya. Plusnya adalah dia aman, dia menyenangkan pemberiannya, mudah dilakukan pemberian, praktis dan ekonomis. Namun dia memiliki kekurangan ya dalam kategori ini, di mana itu efek yang timbul itu agak lambat, mungkin bisa dimodifikasi dengan pemberian intravena tentunya. Berikutnya absorpsi obat itu tidak teratur tentunya, tidak teratur dalam bentuk oral. Habis itu dia bisa dirusak oleh asam lambung ataupun enzim-enzim di gastrointestinal tract ataupun sistem saluran pencernaan. Berikutnya dia dapat berinteraksi dengan makanan. Kalaupun itu dimakan bersama makanan,
Nah, dan ini kurang bisa untuk diprediksi tentunya sobat sains, dan tidak dapat diberikan pada pasien emesis ataupun koma karena dia memiliki masalah pada gastrointestinal tract ataupun saluran pencernaan. Berikutnya ada pemberian obat melalui sublingual, di mana obat tadi diletakkan di buah lidah tentunya, di mana obat tadi itu diserap melalui selaput lendir dan langsung ya, selaput lendir bawah lidah tentunya, dan tentu saja ini akan langsung masuk ke peredaran darah, sehingga obat yang diberikan secara sublingual tentu saja memiliki efek kerja yang cukup cepat tentunya. Dan cara ini bisa dipakai, kerap kali dipakai bila diinginkan efek yang cepat dan lengkap. Nah, biasanya ini digunakan untuk obat serangan jantung dan angina tentunya. Jadi obat tadi langsung saja diletakkan di bawah lidah tentunya. Yang hal positifnya di sini untuk kategori sublingual adalah, jadi obat tadi yang kemungkinan akan dirusak oleh lambung tadi ataupun asam lambung, maka itu bisa dihindari tentunya. Berikutnya tidak rusak oleh asam lambung. Berikutnya tidak mengalami yang namanya FPE. Nah, bagi kamu yang kepo ya, pengen tahu, silahkan komen aja di bawah tentunya sobat sains. Dan berikutnya khusus untuk bahan obat yang tidak merangsang ataupun memicu terjadinya reaksi pada mukosa mulut, dan dia tidak berasa pahit tentunya. Kekurangannya, bila dipakai terus-menerus maka akan terjadi iritasi ya pada selaput lendir bagian mukosa bawah lidah tadi ya sobat sains. Ini pula yang menjadi hal negatifnya, karena kalau seperti yang kita ketahui penyakit angina ya, itu kemungkinan untuk sembuh mungkin cukup kecil di situ ya. Jadi pasien-pasien itu mungkin akan memberikan ataupun mengkonsumsi obat ini dalam jangka waktu yang cukup lama tentunya, dan ini merupakan kekurangan yang cukup disayangkan tentunya sobat sains. Berikutnya ini adalah pemberian bukal ya. Nah, kalau bukal itu justru dilakukan pemberian di antara pipi dan gusi ya. Jadi obat-obatan tadi kalau bukal tadi diberikan di antara pipi dan gusi, tepatnya di bagian sini tentunya. Berikutnya kalau yang sublingual itu langsung di bawah lidah tentunya di sini ya sobat sains. Jadi obat itu bisa ditaruh di bawah lidah, nah, under the tongue ataupun di bawah lidah. Berikutnya sediaan parenteral ataupun sediaan injeksi, dia tidak melewati gastrointestinal tract ataupun sistem pencernaan ataupun saluran sistem pencernaan. Cara ini dapat dipakai bila diinginkan efek obat yang cepat, kuat, dan lengkap. Dan berikut adalah kelebihan dan kekurangannya. Di mana kelebihan yang pertama itu dapat diberikan untuk obat yang dirusak oleh saluran cerna. Artinya obat tadi tidak cocok diberikan secara oral tentunya. Oke. Dan efeknya cepat dan teratur, tentunya ini memberikan efek yang cukup besar ya, efek yang cukup cepat dalam jangka waktu yang cukup singkat tentunya. Dan ini sangat cocok untuk dalam keadaan darurat. Nah, berikutnya kadar obat dalam darah pun juga bisa dapat untuk lebih diramalkan ataupun diprediksi. Berikutnya dapat untuk pasien yang tidak sadar, nah, emesis ataupun muntah-muntah dan tidak kooperatif. Misalnya tidak kooperatif di sini pasien tadi susah untuk minum obat, jadi mendingan ya disuntik aja gitu ya kalau malas-malas untuk minum obat tentunya. Dimana kalau kita mau minum obat tentunya kita mau sembuh gitu sobat sains. Berikutnya ini tentang kekurangannya. Nah, di sini sulit dilakukan penanggulangan ataupun bila terjadi kesalahan terkait obat itu sendiri. Misalnya salah kasih ataupun dosis yang terlalu besar. Ini akan menjadi masalah yang cukup serius dan bahkan sangat serius pada
pemberian obat melalui injeksi. Nah, dimana kalau kasus ini terjadi pada obat oral, tentunya bisa dengan menggunakan antidotum ataupun penawar, ataupun bisa minum susu terlalu banyak gitu ya, susu dengan jumlah yang cukup banyak. Berikutnya, sediaan itu harus steril. Nah, ini wajib sekali nih, sediaan steril ini harus steril karena dia langsung masuk ke pembuluh darah, dan karena dia steril itu mengakibatkan harganya mahal tentunya. Dan berikutnya, dia tidak dapat dilakukan sendiri ya, ataupun nyuntik sendiri itu nggak bisa, dia butuh ahli tentunya, minimal itu dokter ya, dokter umum tentunya. Berikutnya itu kekurangannya, setelah dilakukan pemberian obat injeksi tadi itu terasa nyeri tentunya karena habis kena tusuk gitu ya, kena tusuk oleh jarum injeksi tadi, dan kadang-kadang itu muncul infeksi pada sebagian orang. Berikutnya, ini berbahaya untuk penularan hepatitis dan AIDS. Namun ini kondisi zaman dahulu kala ya sobat sains. Jadi sekarang itu satu orang untuk satu jarum ya, untuk satu jarum dalam satu kali pemakaian. Jadi jarum ini setiap kali dipakai itu haruslah dilakukan pergantian tentunya sobat sains. Karena itu harga jarum sekarang untuk jarum injeksi tentunya tidak lagi mahal seperti zaman dahulu kala tentunya. Berikutnya ada implantasi ataupun suputan. Nah, cara ini dipakai untuk efek sistemik yang cukup lama, ataupun obatnya itu diberikan dalam jangka waktu lama. Misalnya ini terutama untuk obat-obat KB tentunya sobat sains. Nah, obat-obat KB untuk mengontrol kehamilan. Nah, kehamilan, oke. Nah, jadi misalnya untuk obat-obat hormon kelamin yang digunakan untuk mengendalikan kehamilan itu sendiri. Nah, berikutnya obat tadi berbentuk pelet ya. Nah, pelet yang dimasukkan di bawah kulit dengan cara khusus. Dilakukan pembedahan kecil ya. Dilakukan bedah tentunya, oke. Bedah kecil oleh dokter tentunya untuk dilakukan pemberian obat berbentuk pelet ini. Dan absorpsinya itu lambat ya sobat sains. Ada yang sampai 1 bulan, ada 6 bulan, dan seterusnya mungkin ya. Berikutnya ini kategori rektal. Nah, kategori pemberian obat melalui rektal ada beberapa plusnya dan ada minusnya di sini. Berikutnya kalau yang plusnya ataupun kebaikannya ataupun keuntungannya, dia dapat diberikan pada pasien yang emesis tentunya ya, dan pasien tidak sadar. Jadi bisa langsung dimasukkan oleh petugas tentunya. Berikutnya yang kedua, dapat dibuat untuk obat yang bisa dirusak oleh gastrointestinal tract itu sendiri ataupun asam lambung tadi. Berikutnya setelah obat diabsorpsi, akan muncul efek sistemik yang lebih cepat daripada bagian peroral. Karena ini pembuluh darah rektum itu tidak tersambung pada sistem portal, sehingga obat tidak mengalami FPI tentunya. Berikutnya kekurangannya, umumnya digunakan untuk efek yang lokal. Pada kondisi ini, konsistensi lembek dan lunak pada daerah tropis. Jadi dalam hal ini penyimpanannya harus dalam kulkas tentunya sobat sains. Jadi ini harus disimpan dalam kulkas dan tidak boleh untuk dilakukan penyimpanan di luar kulkas. Ini menjaga suhu tentunya, untuk menjaga konsistensi tadi agar dia tidak lunak ya, agar dia tetap keras tentunya. Berikutnya suhu penyimpanan itu di bawah 20 derajat Celcius untuk menjaga konsistensi tadi ya, agar dia tidak lembek tadi, oke. Agar dia tidak lembek dan tetap keras ataupun tetap dalam bentuknya. Berikutnya ini kelemahannya, pemberiannya agak tidak menyenangkan tentunya sobat sains. Jadi agak geli-geli gimana gitu ya kalau memakai sediaan dari rektal ini, suppositoria biasanya itu. Berikutnya ada absorpsi obat yang kurang bisa untuk diprediksi dan mungkin bisa saja mengalami yang namanya iritasi ya pada mukosa rektum tadi.
Ini mungkin terjadi pada beberapa kasus tentunya ya Sobat Sains. Jadi ada beberapa kasus mungkin lupa untuk mencabut plastiknya mungkin ya Sobat Sains, mungkin akan terjadi iritasi seperti ini. Tapi kalau dilakukan pemberiannya sesuai dengan arahan yang benar tentunya, ini kemungkinan iritasi pada mukosa rektum ini mungkin akan tidak akan terjadi ataupun mungkin kurang potensi akan kejadian seperti ini. Oke Sobat Sains, mungkin itu aja video kita kali ini terkait dengan terapeutik obat yang optimum dan bentuk-bentuk sediaan obat. Jadi pertimbangan terapeutik obat dalam pemilihan obat tadi, ini penting untuk kita lakukan penelaahan, terutama untuk kita-kita yang ada di farmasi klinik. Oke Sobat Sains, semoga video ini dapat membantu belajar kamu semua dan sampai jumpa di video selanjutnya.